Kalimantan adalah salah satu pulau di Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Salah satunya suku Dayak, yang terkenal dengan orang-orangnya yang sakti dan suku yang syarat akan hal mistis. Selain kebal, masyarakat suku Dayak juga terkenal karena ilmu parang irang, parang maya, dan ilmu mandau terbang. Yang mana mandau terbang suku Dayak yang asli dan yang settingan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Hal lain yang membuat suku Dayak ditakuti adalah tradisi kayau, yaitu berburu kepala, dan lagi-lagi sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Suku Dayak juga mempunyai beberapa sosok panglima sakti, di antaranya Panglima Burung, Panglima Guntur, Panglima Api, dan lain-lain. Suku Dayak semakin disegani karena memiliki pasukan hantu yang merupakan sosok super magic suku Dayak. Orang Dayak bisa memanggil bala bantuan tersebut melalui tariu yang biasanya ditandai dengan pekikan-pekikan, sehingga tidak heran apabila orang Dayak menjadi kuat dan punya semangat yang pantang menyerah. Tidak pandang bulu, tidak ada belas kasih ketika berperang. Nah, dengan adanya ilmu kebal, kesaktian, pasukan hantu, mandau terbang, dan para panglima yang sakti tersebut, kenapa Indonesia atau Pulau Kalimantan bisa dijajah oleh Jepang, Belanda, dan lain-lain? Dan kenapa kerajaan Dayak bisa ditaklukkan oleh Majapahit dari Pulau Jawa? Padahal semua tahu suku Dayak terkenal sakti, dan kita juga tahu bahwa Pulau Jawa kalau dibandingkan dengan Pulau Kalimantan sangat jauh sekali, kelihatan kecil banget. Dewan netizen yang terhormat, mari kita ulas sejarahnya satu persatu agar jelas. Perhatikan ulasan ini dengan baik agar tidak gagal paham dan tidak sembarang ngegas seperti netizen yang satu ini. Nonton kagak, ngegas iya. Beraninya cuma di komentar. Kalau memang situ abang jago, coba kamu nyebur ke kolam yang banyak buayanya. Berani nggak? Nggak berani kan? Kerajaan Majapahit sangat berambisi untuk menguasai Nusantara, termasuk tanah Borneo. Hal itu terjadi karena Mahapati Gajah Mada sudah bersumpah untuk menguasai Nusantara. Kemudian, mata-mata Majapahit yang berada di Kalimantan mengatakan bahwa ada dua kerajaan Dayak di Borneo yang sangat makmur karena istananya berlapis emas. Mendengar hal itu, Majapahit berambisi untuk menguasai kedua kerajaan tersebut, yaitu Kerajaan Tanjung Puri dan Nansarunai. Lalu pada 1356 Masehi, Majapahit mengirim ekspedisi militer pertamanya ke wilayah Borneo. Penyerangan pertama terjadi pada 1309 Masehi dengan kekuatan 40.000 pasukan. Majapahit menyerang kerajaan Nansarunai. Namun penyerangan pertama ini mengalami kegagalan. Majapahit belum puas dengan hasil tersebut. Mereka masih penasaran, ingin menaklukkan kerajaan Dayak itu. Kemudian, di masa Raja Sri Tribhuwana Tunggadewi, lewat Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya itu, kembali menyerang Nansarunai antara 1339 sampai 1341 Masehi. Serangan kedua ini lagi-lagi berhasil ditangkis karena mendapat perlawanan hebat dari warga Dayak Manyan. Kemudian pada penyerangan ketiga yang terjadi pada masa Raja Majapahit bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara, barulah terbilang sukses menaklukkan kerajaan Nansarunai, sehingga kerajaan Dayak di Kalimantan itu berhasil dihancurkan oleh kerajaan dari Pulau Jawa, yaitu Majapahit. Pasca diobrak-abriknya kerajaan di Kalimantan oleh Majapahit atau Pusak Jawa, kala itu dibuat suatu peraturan supaya jangan lagi mempraktikkan budaya lokal di daerah tersebut, namun diganti dengan adat dan kebiasaan Majapahit, baik dari segi pakaian, adat kerajaan, dan ritusnya. Itulah tidak mengherankan kenapa sebagian daerah Kalimantan Selatan
Gaya pakaian mereka tidak lagi menggunakan gaya pakaian Dayak, tetapi bercampur dengan gaya pakaian Jawa. Karena Portugis dijajah oleh Spanyol, Belanda terpaksa untuk meninggalkan Portugis, kemudian menjelajahi samudra. Kemudian pada tahun 1595, Belanda melanjutkan rutenya hingga ke Nusantara, yaitu Indonesia, dengan membawa 4 kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, sejarah penjajahan Belanda di Indonesia ini saya anggap rata-rata kalian semua sudah tahu, yaitu berlangsung selama 360 tahun. Jadi, berkuasanya pendatang atau Belanda di Indonesia adalah karena dahulu orang-orang Dayak di Kalimantan hanya mementingkan wilayahnya masing-masing. Seumpama Dayak di Ilir diserang, maka Dayak lainnya cuek, mereka tidak mau ikut campur. Waktu itu tidak ada persatuan sesama Dayak seperti saat ini, dan waktu itu Kalimantan belum termasuk dari negara Indonesia. Dahulu sesama Dayak bahkan saling kayau dan saling berebut kekuasaan, seperti pada video yang pernah kita bahas sebelumnya. Contoh lain bahwa sesama Dayak belum bersatu dan saling berebut kekuasaan adalah kisah Arya Magat, Raja Dayak yang diserang kelompok Dayak lainnya sehingga kepala beliau putus. Versi lain mengatakan bahwa yang mengayau Arya Magat, sang Raja Dayak ini adalah Dayak Ngaju. Ada juga yang mengatakan Miaju. Padahal Arya Magat ini terkenal sakti dan konon pernah membuat gentar Gajah Mada, sehingga Arya Magat ini diberi gelar Patih Gumantar karena telah membuat Gajah Mada dari Majapahit gemetar. Tidak adanya sosial sesama Dayak inilah membuat Belanda betah lama-lama dan leluasa di Kalimantan, yang sering kita sebut masa penjajahan Belanda. Meskipun begitu, Belanda sebenarnya takut dengan tradisi kayau suku Dayak. Belanda merinding karena tentara mereka yang hilang kepala karena diserang kayau Dayak. Sehingga Belanda mengusulkan rapat untuk mentiadakan kayau suku Dayak. Tujuan Belanda tidak lain adalah supaya proyek mereka aman dari kayau dan bisa menerapkan politik adu dombanya tanpa gangguan kayau Dayak. Usulan Belanda untuk mengadakan perdamaian dengan suku Dayak ini membuat seluruh suku Dayak di Pulau Borneo sepakat melakukan rapat perjanjian yang kita sebut dengan Perjanjian Tumbang Anoy, sehingga mereka meninggalkan tradisi kayau lalu menerapkan hukum adat. Efek dari Tumbang Anoy ini terhadap Belanda adalah mereka tidak lagi mengadu domba Dayak karena perjanjian Tumbang Anoy ini membuat suku Dayak di seluruh Pulau Borneo bersatu, yang artinya satu Dayak diganggu, maka Dayak lainnya akan turun tangan. Tidak ada lagi Dayak vs Dayak. Ini pernah terjadi pada tokoh Dayak Effendi Buhing Lamandau, Kalimantan Tengah, yang ditangkap ketika memperjuangkan tanah adat. Kejadian itu mendapat reaksi dan kecaman keras dari tokoh Dayak di Kalbar, yaitu Panglima Jilah beserta pasukan merah. Inilah bentuk persatuan Dayak sejak perjanjian Tumbang Anoy. Seandainya dari dulu suku Dayak bersatu, kemungkinan besar Belanda dan lain-lain tidak akan berani mengganggu Kalimantan. Pemirsa, itulah sebabnya kenapa dahulu Kalimantan pernah dijajah pendatang, walaupun terdapat suku Dayak yang terkenal sakti. Semoga bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.